Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Almira Sri Daniel dan Fiska Patricia Kusuma ingin menjelaskan mengenai topik menilai kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif terhadap peserta didik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu pengaturan diri dalam memutuskan atau judging sesuatu yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi maupun pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya keputusan. Berpikir kritis penting sebagai alat inquiry. Berpikir kritis ini merupakan suatu kekuatan serta sumber tenaga dalam kehidupan bermasyarakat dan personal seseorang. Alasan pentingnya keterampilan berpikir kritis dikuasai oleh peserta didik yaitu perkembangan iptek yang pesat menuntut peserta didik memilih dan memilah informasi yang baik dan benar. Kekuatan mendeduksi, menginduksi, merefleksi dalam diri peserta didik harus diarahkan pada tujuan yang semestinya. Yang ketiga, kehidupan yang kompleks menuntut kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Berpikir kritis adalah kunci menuju berkembangnya kreativitas peserta didik. Keterampilan berpikir kritis itu juga digunakan pada saat peserta didik mengambil suatu keputusan. Setelah peserta didik menyelesaikan pendidikannya nanti, mereka akan dihadapkan oleh lapangan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu ada indikator berpikir kritis. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana yang berisi memfokuskan pernyataan dan pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Yang kedua yaitu membangun keterampilan dasar yang terdiri atas mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu menyimpulkan yang terdiri atas kegiatan mendeduksi, menginduksi, dan mempertimbangkan hasil deduksi dan induksi. Selanjutnya memberikan penjelasan lanjut yang terdiri dari istilah-istilah dan definisi pertimbangan dan dimensi. Selanjutnya yaitu ada mengatur strategi dan teknik. Nah, mengatur dan strategi dan teknik ini terdiri dari menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada langkah berpikir kritis dalam pembelajaran. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama mengenali masalah yang terdiri dari mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok, membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Yang kedua yaitu menilai informasi yang relevan yang terdiri dari menyeleksi fakta, opini, hasil nalar, mengecek konsistensi, mengidentifikasi asumsi, mengenali kemungkinan faktor. Nah, selanjutnya pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan yang terdiri dari mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data. Selanjutnya meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam melakukan atau menerapkan pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis, yaitu keterampilan berpikir dijadikan terpadu dengan bidang studi yang diajarkan atau keterampilan berpikir diajarkan secara terpisah. Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengajaran keterampilan berpikir di sekolah, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir tidak otomatis dimiliki siswa. Keterampilan berpikir bukan merupakan hasil langsung dari pengajaran suatu bidang studi. Yang ketiga yaitu pada kenyataannya siswa jarang melakukan transfer sendiri keterampilan berpikir sehingga perlu adanya latihan terbimbing. Dan pengajaran keterampilan berpikir ini memerlukan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center.
Selanjutnya, menilai kemampuan berpikir kritis ini dapat diketahui dengan pengukuran. Beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis antara lain dengan pilihan jamak atau pilihan ganda dan tes esai. Selain dengan pengukuran di atas, kebiasaan berpikir kritis seseorang juga dapat diukur dengan skala Likert. Penggunaan instrumen atau asesmen atau penilaian keterampilan berpikir kritis yang tepat disertai dengan latihan secara kontinu dan berkesinambungan juga dapat melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini karena asesmen berperan sebagai feedback bagi guru agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajarannya dari waktu ke waktu yang mengarah pada ketercapaian keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, feedback bagi siswa tentang kualitas keterampilan berpikir kritisnya, sehingga siswa akan mencoba untuk meningkatkannya dengan belajar lebih baik materi-materi yang menstimulus berpikir kritis. Selanjutnya ada menilai kemampuan berpikir kritis dengan critical thinking disposition assessment instrumen, yaitu mengukur 3 hal. Yang pertama, keterlibatan, kematangan kognitif, dan inovatif. Keterlibatan ini untuk mengukur rasa percaya diri seseorang terhadap pemikirannya dan kemampuan komunikasinya. Sedangkan kematangan kognitif diukur untuk mengetahui sejauh mana kesadaran diri dan objektivitas seseorang. Seorang individu ini dengan tingkat kematangan kognitif yang tinggi akan menyadari kecenderungan sendiri dan biasa dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada inovatif. Nah, inovatif ini diukur untuk mengetahui keingintahuan seorang terhadap sesuatu yang baru. Langkah menilai kemampuan berpikir kritis yaitu yang pertama, kita harus menerapkan suatu pembelajaran dengan model, yaitu dengan model pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran menggunakan multimedia interaktif, pembelajaran kontekstual, dan lainnya. Nah, setelah kita menerapkan pembelajaran tersebut, maka kita menguji dengan asesmen yang meliputi setiap item soal terdiri atas informasi awal dan pertanyaan. Informasi awal diberikan sebagai stimulus berpikir kritis siswa, sehingga siswa dapat memproses informasi tersebut dan mengaitkannya dengan pertanyaan soal. Langkah selanjutnya, informasi awal ini berupa teks bacaan, kasus, masalah, gambar, tabel, dan grafik yang berbasis pada konten suatu materi. Jadi, siswa dalam menjawab pertanyaan soal berdasarkan keterampilan berpikirnya dalam memproses informasi awal, bukan berdasarkan pada aspek hafalannya dan lainnya. Karakteristik soal tes keterampilan berpikir kritis ini satunya yaitu memang menuntut siswa mengeksplorasi proses berpikirnya dengan mengaitkannya mengkonstruksi informasi yang ada dalam tes untuk mengambil suatu keputusan atau pemecahan masalah pada pertanyaan soal. Misalkan dicontohkan pada soal kemampuan berpikir kritis dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dalam soal ini, kriteria atau indikator yang digunakan yaitu membangun keterampilan dasar atau basic support. Nah, dalam basic support ini terdiri dari mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Kita pertama memberikan stimulus atau masalah terhadap materi yang akan kita berikan pada item soal. Misalkan di sini kita tulis ada lapisan jantung. Jadi kita buat item soalnya yaitu dinding jantung memiliki 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium yang masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan apakah yang diberi huruf B? Apakah ada perbedaan struktur lapisan tersebut dengan lapisan A dan C dalam menjalankan fungsi jantung? Mengapa demikian? Nah, selanjutnya kita akan membuat deskriptor. Deskriptor ini kita mempunyai skala
dari 0 sampai 4. Nah, sedangkan kalau misalkan yang 4 ini untuk kita ingin melihat ketercapaian keterampilan berpikir kritis siswa. Yang keempat, misalkan siswa ini dalam soal yang kita jelaskan ini, yang keempat yaitu dia mampu menganalisis, mensintesis, dan mengorganisasi informasi yang terdapat dalam uraian soal untuk menjawab jawaban yang benar, ya kan. Terus itu selanjutnya mampu membuat keputusan beralasan dengan mempertimbangkan bukti yang logis sehingga dapat membuat alasan yang tepat. Misalnya tadi ada perbedaan struktur antara miokardium lapisan B dengan epikardium atau lapisan C dan endokardium lapisan A. Miokardium merupakan lapisan yang berada di tengah dari jantung, merupakan lapisan yang berada paling tebal yang terdiri dari otot-otot jantung sehingga berfungsi untuk mengatur kontraksi jantung. Sedangkan yang epikardium yaitu sebagai lapisan terluar dari jantung yang menghasilkan cairan pelumas berfungsi melindungi bagian luar jantung. Yang terakhir yaitu endokardium sebagai lapisan terdalam terdiri dari jaringan ikat dan jaringan epitel berfungsi melapisi rongga dan katup jantung. Nah, itu apabila siswa mampu menjelaskan semua itu dengan menganalisis, mensintesis, dan mengorganisir informasi, maka dia memiliki skalanya yaitu penilaian 4. Ketercapaian keterampilan berpikir kritisnya. Sedangkan kalau dia penilaian yang 3 yaitu mampu menganalisis, mensintesis, dan mengorganisasi informasi yang terdapat dalam uraian, tetapi kurang mampu membuat keputusan beralasan dengan mempertimbangkan bukti yang logis. Sedangkan yang 2, skala 2 yaitu mampu menganalisis, mensintesis, dan mengorganisir informasi yang terdapat dalam uraian, tetapi tidak ada alasan yang dikemukakan. Sedangkan 1, apabila siswa menunjukkan usaha untuk menjawab pertanyaan tetapi jawabannya salah. Sedangkan 0, tidak menunjukkan usaha untuk menjawab atau tidak ada menunjukkan jawaban yang benar. Sekian dari penjelasan saya mengenai keterampilan berpikir kritis peserta didik. Maka selanjutnya untuk penjelasan keterampilan berpikir kreatif akan dijelaskan oleh Fiska Patricia Kusuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fiska Patricia Kusuma akan melanjutkan penjelasan dari Almira Aspridanel mengenai kemampuan berpikir kreatif. Nah, jadi kemampuan berpikir kreatif itu adalah penggunaan dasar proses berpikir untuk mengembangkan atau menemukan ide atau hasil yang asli atau orisinil, estetis, konstruktif yang berhubungan dengan pandangan, konsep yang penekanannya ada pada aspek berpikir, intuitif, dan rasional khususnya dalam menggunakan informasi dan bahan untuk memunculkan ide atau menjelaskan dengan perspektif asli pemikir. Nah, selanjutnya ada 4 indikator dari berpikir kreatif, yaitu yang pertama ada berpikir lancar atau fluensi, yang kedua ada berpikir luwes atau flexibility, yang ketiga ada berpikir orisinil atau originality, yang keempat adalah kemampuan mengelaborasi atau elaboration. Nah, di sini yang dimaksud dengan keempat indikator tersebut, nah dari pertama berpikir lancar atau fluensi, yaitu yang pertama itu indikatornya harus mencetuskan banyak gagasan dalam masalah, yang kedua memberikan banyak jawaban dalam menjawab suatu pertanyaan, yang ketiga memberi banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, yang keempat bekerja lebih cepat dan melakukannya lebih dari orang lain. Selanjutnya ada berpikir luas atau flexibility. Nah, indikator yang dinilai yaitu peserta didik harus menghasilkan gagasan penyelesaian masalah atau jawaban suatu pertanyaan yang bervariasi dan dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menyajikan suatu konsep dengan cara yang berbeda. Selanjutnya ada berpikir orisinal atau originality, yaitu memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah atau jawaban yang lain dari yang sudah biasa dalam menjawab suatu pertanyaan. Selanjutnya dapat membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Selanjutnya
kemampuan mengelaborasi. Nah, di sini atau bahasa Inggrisnya elaboration, yaitu mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Selanjutnya dapat menambahkan atau memperinci suatu gagasan sehingga meningkatkan kualitas gagasan tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah berpikir kreatif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini dalam masa persiapan, seorang pemikir atau kreator memformulasikan masalahnya dan mengumpulkan semua fakta. Selanjutnya ada tahapan inkubasi, yaitu jika pemikir kemudian mengalihkan perhatian dari persoalan yang sederhana dihadapinya tersebut. Yang ketiga, tahap iluminasi, yaitu pada periode ini pemikir mengalami insight, tiba-tiba saja cara pemecahan masalah muncul dengan sendirinya. Selanjutnya ada tahap evaluasi, yaitu bertujuan untuk menilai apakah pemecahan masalah itu sudah tepat atau belum. Selanjutnya ada tahap revisi, yaitu apabila cara pemecahan masalah tersebut sudah tepat atau mungkin masih memerlukan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Nah, dalam proses berpikir kreatif ini sudah dijelaskan bahwa tahapan itu harus dilakukan secara berurutan atau tidak boleh meloncat-loncat sebelum tahapan awal sudah selesai, karena jika awal tidak selesai maka tahapan yang selanjutnya tidak bisa dilakukan. Dan elaborasi. Selanjutnya ada tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga itu dia kreatif. Jadi kalau yang tingkat keempat itu tadi sangat kreatif, yang ketiga tadi tingkat 3 yaitu kreatif. Nah, ini karakteristiknya itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu solusi, tetapi tidak bisa mengembangkan cara lain untuk menyelesaikannya. Satu solusi memenuhi aspek originality. Nah, pada tingkat ini juga peserta didik dapat mengembangkan cara lain untuk memecahkan permasalahannya, yaitu dengan berpikir luas atau flexibility. Nah, atau kemampuan menyatakan gagasan atau elaborasi namun tidak memiliki cara yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada tingkatan kedua, yaitu cukup kreatif. Nah, di sini peserta didik dapat memecahkan permasalahan dengan satu solusi yang sifatnya berbeda dari yang lain, namun tidak memenuhi aspek fluensi dan flexibility dan elaborasi, atau peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengembangkan solusinya, namun bukan hal baru atau bukan pula jawaban yang lancar. Nah, yang selanjutnya ada tingkatan pertama, yaitu kurang kreatif. Nah, di sini karakteristiknya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih dari satu solusi. Nah, solusinya itu yaitu fluensi, tetapi tidak dapat mengembangkan solusinya dan tidak dapat memenuhi aspek kebaruan atau originality. Nah, yang terakhir yaitu tingkat 0 atau tidak kreatif. Di sini peserta didik tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih dari satu solusi dan tidak dapat mengembangkan cara lain untuk menyelesaikannya. Dia juga tidak bisa menimbulkan solusi baru, Bu. Nah, selanjutnya ada tahapan menilai kemampuan berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif akan membuat peserta didik lebih efektif dalam menciptakan produk yang berinovasi dan kreatif. Nah, kriteria produk kreatif itu sendiri menunjuk pada hasil perbuatan, kinerja, atau karya seorang dalam bentuk barang atau gagasan. Bisa gagasan tertulis atau dalam bentuk produk. Nah, di sini kriteria ini dipandang sebagai yang paling eksplisit untuk menentukan kreativitas seorang sehingga disebut kriteria puncak atau the ultimate criteria bagi kreativitas. Nah, selanjutnya terdapat model CPAM atau Creative Products Analysis, yaitu produk kreatif dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kebaruan novelty, yang kedua pemecahan masalah atau resolution, dan yang ketiga keterperincian atau elaboratif. Nah, produk tersebut bisa berbentuk benda, sistem, prosedur, atau cara untuk melakukan suatu masalah untuk menghasilkan sesuatu. Nah, di sini ada kategori kebaruan. Nah, apa sih kategori kebaruan itu? Nah, kategori kebaruan itu adalah sejauh mana produk itu dalam jumlah, proses yang baru, teknik baru, bahan baru, atau konsep baru. Nah, selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah. Apa tahapan pemecahan masalah? Itu meliputi kebermaknaan atau valuable karena memenuhi kebutuhan, yaitu harus logis
dengan mengikuti aturan yang ditentukan dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada elaboration. Nah, elaboration ini yaitu dimensi untuk merujuk pada derajat sejauh mana produk itu menggabungkan unsur-unsur yang tidak sama atau serupa menjadi keseluruhan yang canggih dan koheren. Nah, di sini ada dimensi kebaruan, yaitu dimensi novelty atau aspek produk kreatif, yaitu produk bersifat baru. Nah, di sini ada skor 3, yaitu produk yang dihasilkan berupa gagasan tertulis yang dihasilkan sendiri tanpa mencontoh atau menyalin gagasan mirip orang lain. Nah, selanjutnya dapat dilihat di makalah dan di PPT. Dimensi dan kriterianya. Nah, selanjutnya di sini ada lembar penilaian produk kreatif peserta didik. Nah, produk kreatif ini bisa dilihat dari dimensi yang tadi, yang misalnya kebaruan, pemecahan masalah, dan keterperincian. Ini ada kriterianya, lembar penilaiannya. Selanjutnya ada satu soal yang menggambarkan suatu kemampuan berpikir kreatif dengan indikator fluensi. Nah, di sini ada nomor 1, yaitu ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini pertanyaannya yaitu bagaimanakah kondisi di antara kedua gambar di atas? Berikan jawaban berdasarkan sumber pencemaran, jenis polutan, dan karakteristik yang menyebabkan terjadinya kondisi atau situasi seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di sini ada beberapa kriteria skor. Yang pertama ada skor 5, yaitu mampu memberikan jawaban berdasarkan kriteria yang diinginkan terkait sumber dan jenis polutan pencemaran air dengan benar, serta mampu memberikan banyak jawaban minimal 5 terkait karakteristik dari pencemaran air seperti yang terlihat pada gambar yang diberikan di soal yang telah ditentukan. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu mampu memberikan jawaban berdasarkan kriteria yang diinginkan terkait sumber jenis polutan dan karakteristiknya. Namun tidak semua jawaban yang benar. Nah, hanya mampu memberikan jawaban minimal kurang dari 5. Jadi kalau misalnya skornya 3 itu dia hanya menyebutkan 3 saja, yang kalau skornya 5 itu dia bisa menyebutkan semuanya atau 5-5-nya. Selanjutnya menunjukkan usaha untuk menjawab pertanyaan tetapi jawabannya salah. Nah, di sini kenapa termasuk berpikir kreatif yang berpikir lancar atau fluensi? Karena dari indikator berpikir fluensi itu atau berpikir lancar itu, nah yang pertama dapat mencetuskan banyak gagasan dalam masalah. Nah, di sini soalnya terdapat gambar 1 dan gambar 2. Jadi dia mencetuskan banyak gagasan dalam masalah. Jadi ada gambar dalam masalah 1 dengan gambar masalah 2. Selanjutnya memberikan banyak jawaban dalam menjawab suatu pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan itu dari kondisi di antara kedua tersebut, berikan jawaban berdasarkan sumber pencemaran, jenis polutan, dan karakteristik yang menyebabkan terjadinya suatu kondisi situasi yang terlihat pada gambar. Jadi tidak hanya satu yang dijelaskan, namun banyak. Jadi sesuai dengan berpikir lancar atau fluensi ini indikatornya. Selanjutnya, indikator ketiga yaitu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Nah, jadi di sini ini ditanyakan bagaimana terjadinya kondisi atau situasi yang terlihat pada gambar tersebut. Jadi, peserta didik ini dituntut untuk memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal dari pengamatan kedua gambar tersebut. Selanjutnya ada bekerja lebih cepat dan melakukannya lebih banyak dari orang lain. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk berpikir kreatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi tidak hanya terpaku pada gambar saja. Nah, jadi di sini peserta didik harus lebih mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, mulai dari jenis polutan, sumber pencemaran, dan karakteristik yang menyebabkan terjadinya kondisi di situasi tersebut. Jadi yang pertama, peserta didik itu harus bisa membedakan antara gambar 1 dan gambar 2. Terus yang kedua, memberikan banyak jawaban dalam suatu pertanyaan. Yang tadi ada jenis, ada polutan, dan karakteristik.
dan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Nah, dilihat dari pertanyaan tersebut, karena yang ditanyakan berdasarkan gambar tersebut, peserta didik harus kreatif atau harus dituntut untuk berpikir lancar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di nomor 1 tersebut. Jadi dia harus minimal memberikan 5 jawaban di antara pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, dari mulai sumbernya, jenisnya, dan karakteristiknya. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.